Halo guys, kembali lagi bersama gua Romario dan gue Elvira. Nah, jadi hari ini kita baru aja nyampe di Grand Mercure Harmony. Nah, kita hari ini mau ngeliat nih keseruan New Normal Wedding yang ada di Hotel Grand Mercure Harmony. Ayo ikutin terus ya. Yuk, kita masuk. Halo, selamat datang di Grand Mercure Harmony. Terima kasih Pak. Ya silakan kita aduk dulu ya. Yuk, mari. Nah, Pak Zul, kita tuh mau nanya kalau misalnya dari pemerintah sendiri, regulasi tentang New Normal Wedding tuh ada nggak sih Pak? Memang ada pembatasan jumlah untuk peserta yang wedding. Yang pasti kapasitas dari hotel dan juga ruang yang dipakai itu hanya bolehkan 50%. Oh, 50%. Ya. Jadi memang boleh, tapi tentunya pertama kapasitasnya 50%, yang kedua tentunya mengikuti protokol kesehatan. Jaraknya juga harus dijarakin. Betul. Sama ya. Jadi memang kita sudah menyiapkan dari sebelum-sebelumnya. Jadi pertama kali tamu-tamu datang pun kita sudah ada disinfektasi dari sepatunya ya. Lalu berikutnya kita ada pengukuran suhu. Sekaligus kita minta tamu ada dua pilihan. Kita juga menyediakan wash basin untuk cuci tangan, atau juga yang langsung di sana menggunakan automatic hand sanitizer. Oh, Ya, betul. paham. Seperti tadi kita udah lakuin ya Pak ya? Betul sekali. Nah, Iya, itu merupakan keren banget protokol standar kita. Dan tentunya yang paling penting selain daripada itu, selalu kenakan masker. Pasti. Ya, dan jaga jarak. Betul. Jadi semua di Grand Mercure udah ngikutin protokol kesehatan sesuai dengan pemerintah DKI Jakarta ya Pak ya? Betul sekali. Nah nih Pak, apakah ada SOP khusus ya kayak sebelum New Normal nggak ada SOP ini dan sekarang ada gitu? Oh, tentunya ada, karena kita juga bekerja sama dengan pihak vendor-vendor ya, yang sekarang juga mengadopsi protokol kesehatan. Contohnya seperti kayak untuk peralatan makeup ya, mereka sudah di UV ya, sehingga terjamin walaupun itu belum tentu barang yang baru, tapi mereka sudah betul-betul disterilisasi, sehingga aman untuk digunakan untuk couple-couple yang akan didandani. Ya. Lalu juga untuk dekornya yang berbeda, mungkin secara umumnya kurang lebih sama, tapi kita memperlakukan dekor yang cukup berbeda, karena kan kita harus jaga physical distancing-nya dan tentunya kapasitas Ballroom ya Pak ya? Iya betul. Dulu kami bisa menghandle dalam ballroom itu 800 orang. 800 orang. Ya, Maksimal ya, banyak banget ya Pak ya? 800 orang ya, karena kan standing ya. Iya ya. Sekarang dengan adanya aturan protokol, yaitu physical distancing, kita emang akomodir 300 saja. Jauh juga ya? Betul, malah lebih dari 50%. Iya. Tapi kami mau agar selain daripada tamu-tamu kami juga terjaga terus ya, kesehatannya, saya juga harus memproteksi karyawan saya, jadi makanya kita main aman, kita hanya menampung 300 orang untuk di ballroom saja. Iya. Untuk dapat ilustrasi yang lebih baik lagi, karena kebetulan juga kami ada simulasi wedding. Wah, iya tuh Pak, Ya, gimana Pak? cocok nih, pas waktunya. Kita akan sama-sama lihat situasi yang kita buat nantinya untuk tamu-tamu yang akan wedding di Grand Mercure Harmony. Nah guys, jadi sekarang kita bakal dipandu sama Pak Zul untuk melihat kemeriahan persiapan simulasi wedding New Normal besok. Yuk, mari yuk jalan-jalan. Wah, di sini udah ada dekorasi ya. Ini apa nih Pak? Nah, ini karena kita juga semua acaranya akan berlangsung di lantai 2. Ini kita di sini kita taruh reception counternya. Oh, iya. Ya, dan kita juga ada menggunakan secara virtual ya. Karena untuk invitation-nya pun kita menggunakan e-invitation. Oh. Jadi diusahakan seminim mungkin adanya interaksi fisikal. Jadi nggak bakal ada kerumunan ya Pak ya di sini? Iya, dan betul-betul yang datang pun telah terverifikasi. Ya, sesuai dengan undangannya. Iya, paham. Yuk, kita lantas yuk. Nah, ini ballroom kita yang sudah disiapkan untuk wedding simulation besok. Keren banget ya, udah sampai segininya Iya. dekornya. Wah. Udah kayak wedding beneran biasa ya? Ballroom ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga semua acara atau programnya bisa berlangsung dengan normal, tapi kita tetap menjaga
physical distancing dengan baik. Ya, maka dari itu yang kapasitas seluas ini yang dulunya bisa 800, sekarang kita hanya setup hanya untuk 300 orang. Oke, iya Pak. Pak, saya kira ada yang beda nih, kayak di sisi sebelah sana sama sebelah sana jadi kayak banyak screen gitu ya sekarang ya? Betul, nah ini yang lagi kekinian juga ya. Jadi kita juga menggunakan atau mengkawinkan teknologi ya dengan Konvensional. konvensional. Oh iya. Ya. Jadi acara tetap seperti biasa, tapi kita tambahkan juga unsur teknologinya. Contohnya, kita gunakan layar-layar di sini, selain juga bisa menampilkan pasangannya ya, kita juga bisa tampilkan tamu-tamu lain di luar daripada hotel ini, itu untuk bisa serasa ikut nimbrung di acara pernikahan si couple. Jadi bisa berinteraksi langsung gitu ya Pak ya? Ya, dan kita juga mengeluarkan semacam paket ataupun program di mana tamu-tamunya juga bisa dress up seperti biasa, ya, tapi tidak perlu hadir di ballroom ini. Jadi mereka cukup check-in di kamar, ya, mereka bisa interaksi dengan orang-orang yang ada di sini dari kamarnya saja. Ini inovasinya bener-bener nih, ini bener-bener inovasi terbaru banget. Betul. Yang saya kayak juga belum pernah dengar dari tempat-tempat lain sih ya Pak ya? Betul, sepengetahuan saya juga, ini kebetulan kita bekerja sama dengan salah satu vendor IT ya, dan mereka juga sampaikan ini yang pertama kali Di Indonesia? ya yang akan Wah. kita cobakan ya, dan kebetulan kita menjadi pionirnya lah ya, ya, sehingga kemeriahan orang bisa mengundang sampai 500 pun nggak ada masalah. 300-nya di sini, sisanya bisa di rumah, bisa di kamar hotel yang kita sediakan juga, dan selain tamunya merasa tetap menghadiri pernikahan dengan dressing up juga yang bisa habis-habisan, mereka juga bisa menikmati makanannya sama seperti yang disajikan di acara ini. Gimana caranya tuh Pak? Kita antar ke kamar. Jadi nanti pas lagi registrasi, mereka nanti ada menu-menu yang kira-kira seperti apa makanan yang mereka mau hidangkan. Ya, jadi mereka milih pas lagi registrasi. Begitu nantinya mereka sudah beracara, ada penentuan waktu pengiriman makanan juga. Kita bisa catat di sana dan mereka bisa kita kirimkan. Wah, seru banget. Jadi kayak pengen cepet-cepet wedding ya Pak ya? Nah, kebetulan kita ketemu nih Pak Edi ya, dari Crop Sales kita, sama Pak Steven yang menjadi koordinator daripada wedding simulation ini. Yuk, ketemu mereka yuk. Oke Pak. Pak. Halo Pak Steven, Pak Edi. Ini tadi kita sudah berbicara banyak mengenai seperti apa persiapan dan juga rencana penyelenggaraan daripada wedding yang ada di Grand Mercure Harmony. Nah, jadi mungkin Bapak-bapak bisa meneruskan untuk menjelaskan masalah makanan dan hal-hal lainnya. Ya, kalau gitu baik. Pak Mario, saya tinggal dulu. Terima kasih banyak. Ya, ya, terima kasih banyak. Semoga semua tetap sehat ya. Oke, mari. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Zul. Nah, Pak Edi, kalau misalnya tentang penyajian makanan sendiri ada bedanya nggak selama sebelum new normal ini dan sekarang? Oh iya, tentunya ada. Kita itu memang mengedepankan hygienis, benar-benar hygiene gitu ya. Dari mulai penyajian makanan, yang dulu itu buffet para tamu undangan bisa ngambil sendiri. Sekarang kita buffetnya dilayanin. Jadi biar tongnya itu tidak banyak orang yang pegang, cukup satu orang yang pegang saja. Itu pun nanti yang servernya itu semuanya dilengkapi dengan hand glove, mask, sama face shield juga. Kalau untuk food stall-nya gimana tuh Pak? Food stall sama juga dilayanin. Nah, food stall kita ini dilengkapi dengan ada pembatas mika ya, ada semacam mika itu biar dropletnya itu nggak langsung ke makanan. Kalau misalnya back end-nya kayak kitchen-nya gitu, apakah ada protokol baru gitu Pak? Tentu di kitchen sangat sekali kita jaga untuk hygiene-nya. Dari mulai raw material masuk pun, ketika datang barang masuk pun itu selalu kita disinfektan semuanya. Jadi memaksimalkan, menjaga semaksimal mungkin biar sebersih, sehygiene mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya Kak Steven Tiri nih dari Allegria Wedding Organizer, apa sih Kak bedanya sebelum sama new normal wedding ini dari WO sendiri? Kalau kita bicarakan sebelum masa pandemi, kita hanya fokus pada isi acaranya si pengantin itu sendiri. Jadi dia mau ngapain, kita yang siapkan segalanya. Nah, sekarang dengan kondisi adanya pandemi ini, kita juga harus berpikir dari sisi si pengantin dan orang tua dan keluarga intinya. Kita juga harus memastikan juga kesehatan tamu-tamu yang diundang, keluarga besarnya,
tentu saja kru kami juga, teman-teman para vendor juga kita harus perhatikan, mulai dari kita pastikan semua orang berada dalam keadaan fisik yang sehat. Karena begitu udah, oh saya lagi sedikit flu lah, lebih baik jangan. Dan juga yang tadi saya bilang, persiapannya sekarang kita harus siapkan alat pelindung diri, peralatan kesehatan, termasuk dengan pihak hotel kita koordinasikan apakah kita undang tenaga medis untuk berjaga-jaga. Kemudian banyak perubahan juga dalam isi rundown acara. Sebagai contoh, kalau kita bicara pada acara pesta resepsi, pengantin jenuh di atas pelaminan, mereka turun mingle, say hi dengan teman-temannya. Sekarang sudah nggak bisa. Benar-benar diberi jarak, even mereka mau memberi salam pun diberi jarak. Beda satu level dengan cara ya either namaste atau ojigi, membungkukkan badan, yang which is belum menjadi sebuah kebiasaan yang sekarang harus dibiasakan. Maaf lagi, kadang-kadang kan juga pengantin suka nanya, mereka tuh harus pakai masker nggak sih? Kalau menurut Kak Stephen gimana itu? Nah, mengenai masker bagi saya di saat seperti ini memang satu keharusan. Ada cara. Yang pertama, kalau memang dari bridal sendiri, dia bisa meng-create sebuah masker yang cocok dengan attire-nya. Nah, itu juga bisa diakali masker yang agak tembus pandang. Supaya dari sisi fotografer juga, oh wajahnya tuh nggak ketutup setengah. Jadi tetap cantik ya, tetap Kak, cantik, tetap ganteng, semuanya kelihatan dengan baik. Setelah ngebahas tadi udah ada venue, wedding organizer, dan juga dari food and beverages, berikutnya kita mau ngebahas apa lagi nih, Rom? Nah, tinggal sisa 2 lagi nih, El. Kita bahas dari sisi dekorasi, yang dekor sampai sebagus dan semeriah ini, dan juga dari sisi dress and makeup. Oh, oke. Yuk, langsung aja yuk. Ayo. Sekarang kita udah bersama dengan Tante Yenti dari Dress and Makeup dan juga Kak Frank dari Dekor. Betul. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Tan, tentang make-up-nya. Bedanya apa sih, Tan, sebelum dan sesudah new normal ini? Kalau untuk makeup ya, untuk saat ini setelah new normal ya, kami menggunakan sterilisasi ya kan, dari spons, dari blushnya, semuanya itu setiap akan pemakaian itu selalu di steril, dibersihkan dulu untuk keamanan. Dan untuk makeup artisnya semua diwajibkan untuk menggunakan masker dan face. APD lengkap berarti ya, Tan, ya? APD sih enggak lah ya kan, tapi harus semua dari wajah. Jadi untuk customer jadi kelihatan nyaman. Mereka juga berasa tidak takut ya kan. Terus untuk gaun ya, kita kembali ke gaun. Kalau gaun di sini kita setiap ada pemakaian gaun selalu begitu selesai dicoba oleh customer yang akan mencoba gaun ya, kami selalu melakukan sterilisasi kembali ya, di laundry, dan juga kami steril lagi dengan diuap, divakum kembali. Jadi dan kami langsung dijemur juga pakaian tersebut. Nah, kalau dari sisi dekor gimana tuh? Nah, kira-kira kalau dari sisi dekor, ketika kita mau mulai dekor, kru tim kita selalu kita cek suhu tubuhnya dan kesehatannya. Jika ada yang kurang sehat, misalnya ada kurang sehat, kita akan menolak dia dan kita istirahatkan dulu. Diganti dengan yang lain. Betul. Jadi timnya itu selalu yang sehat. Jadi kita nggak ngambil resiko. Lalu tentunya dengan disinfektan juga barang-barang kita. Kita selalu jaga jangan sampai barang kita yang masuk ke gudang, misalnya keluar gudang itu mesti disemprot dulu istilahnya. Lalu kita misalnya kita bahas dari foyer. Jadi kalau dulu foyer kan suka dikasih atap ya, yang kita bikin tenda, jadi gitu tertutup. Ya? Lorong. Nah ini sekarang kita hindarin itu. Jadi bentuk lorong. Supaya aliran udaranya itu lancar. Kan kalau aliran udara lancar, istilahnya udara berganti terus, ini lebih aman untuk ballroom tersebut. Lalu kalau dari sisi pelaminan, kadang-kadang tamu-tamu itu kalau foto nggak bisa naik ke panggung lagi sekarang. Jadi kayak kita bikin
2 panggung atau bawahnya dibikin dance floor, tamu-tamu di bawah, kliennya di atas. Jadi tergantung dari venue. Kalau venue di sini sih sudah siap ya, panggungnya jadi bisa 2 tingkat. Kalau nggak ada panggung 2 tingkat bisa pakai dance floor. Kalau nggak pakai dance floor, kadang-kadang kita bisa majuin mini garden, jadi di belakang mini garden sih tamunya bisa foto. Baik, terima kasih kepada Tante Yenti dari Alicia dan juga sama Kak Frank. Dari Joel. Iya. Nah, jadi mungkin kita ambil kesimpulan dikit ya, El ya. Iya, kita udah bahas apa aja sih dari tadi? Kita udah ngobrol-ngobrol sama berbagai venue nih, dari sisi dari F&B, dari venue, makeup, dress, dekor, WO, wah udah benar-benar lengkap sih dari total wedding. Yang kita lihat di sini semuanya itu udah benar-benar berusaha menyesuaikan diri dengan new normal ini. Satu hal sih, El, yang benar-benar tadi gua amazed banget. Apa tuh? Itu dari sisi venue ya, dimana si Grand Mercure Harmony ini sampai cari orang IT gitu untuk supaya yang menyediakan yang di kamar nih tamu-tamu yang mau nginep itu mereka bisa nonton gitu acaranya kalau mereka takut ke bawah. Itu benar-benar terobosan baru juga sih yang gue juga baru pertama kali dengar sejauh ini. Oke, nah teman-teman, jadi yang udah nonton video kita jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang pengen tahu new normal wedding itu kayak gimana. Betul sekali. Dan mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Ya. And thank you for watching and see you on the next video.